Assalamualaikum, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Syadilay di channel Dilay Jalan Jajan. Terima kasih yang sudah subscribe channel saya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, saya tunggu. Nah, kalau sudah, saya mulai ya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dekapan Cinta dari bab 36 sampai 39 ya, maraton nih ceritanya. Jadi jangan di skip-skip agar kalian tidak salah ya alurnya. Nah, kita mulai ceritanya. Dekapan Cinta bab 36 by Syadilay. Jedar, Gita kaget. Rasanya terdengar petir menyambar. Gita tak percaya apa yang didengar olehnya. Ada apa denganmu? Gita kaget dan masih berada dalam pelukannya Devan. Kamu ngigau Devan, ucap Gita. Lepaskan aku, berat sekali bagaimana ini. Devan, Gita menangis dalam pelukan Devan. Gita memandangi wajah Devan yang tampan, disentuhnya pipi Devan dengan lembut. Devan, aku tak menyangka aku akan mendengar ini pada akhirnya. Setelah bertahun lamanya, Gita masih menangis dalam diam. Kamu kenapa enggak ucapkan dari dulu? Aku menunggumu untuk menyatakan perasaanmu padaku. Namun sekarang sudah berbeda. Aku tak mungkin menerima perasaanmu. Saat itu aku selalu memperhatikan dirimu. Walau kau tak tahu akan hal itu. Setiap hari aku selalu menantikan kedatanganmu ke sekolah. Aku duduk di depan taman kelasku. Saat kamu datang, hatiku bahagia sekali. Serasa aku dapat tetesan air hujan, sejuk dalam hatiku. Kita mengenang kenangannya saat masih sekolah. Setiap jam istirahat, kita segera keluar kelas. Ia duduk di batu taman kelasnya, sembari menunggu Devan keluar kelasnya. Kita tak bosan memandangi kelas Devan. Akhirnya Devan pun keluar kelas. Ia dan teman-temannya duduk di area taman, depan kelas mereka. Kita sangat senang dan terus memandangi ke arahnya saja. Namun kita kecewa saat melihat Devan bersama teman wanitanya. Berangkat dan pulang sekolah, kita melihat mereka selalu berdua. Saat itu tentu saja kita merasa patah hati karenanya. Tapi kita tak dapat menunjukkan perasaannya pada Devan. Karena Gita tak mengenal Devan. Begitupun sebaliknya Devan tak mengenal Gita. Mereka memang satu sekolah. Gita anak baru kelas 1 SMA. Sedangkan Devan adalah kakak tingkatnya. Begitulah awal Gita mengenal Devan. Bermula dari mengagumi sosok tampan lembut dan karismatik, yaitu seorang bernama Devan Wijaya. Devan adalah pria tampan yang telah mencuri hati Gita. Gita tiap hari melihat keseharian Devan. Saat apel pagi, saat olahraga, saat senam, dan kegiatan apapun yang ada Devan di dalamnya. Hari-harinya dipenuhi oleh Devan. Ya, memang begitu adanya. Gita selalu bersemangat mengikutinya. Namun lagi-lagi itu, Gita rasakan sendiri. Devan tak tahu perasaan yang Gita rasakan padanya. Karena Devan adalah siswa kelas 3. Semenjak Gita memperhatikan Devan, ada teman Devan yang mencurigainya. Tanpa sepengetahuan Devan dan Gita, temannya itu memata-matainya. Bukannya memberitahu kepada Devan, ia justru menaruh hati pada Gita. Makin hari membuatnya penasaran pada Gita. Gita begitu cantik, imut, dan manis. Tak begitu lama,
ia sengaja mendekati kita. Kita tak sadar akan hal itu. Makin lama, mereka makin akrab. Sehingga pria itu selalu mendatangi kita pada saat jam istirahat. Tak lain pria itu adalah Rian. Rian adalah sahabat Devan saat itu. Makanya mereka sering bersama. Terkadang Devan ikut Rian menemui kita. Kita sangat senang bila Devan ikut serta bersama Rian saat mengunjungi kelasnya. Mereka akhirnya sering mengajak kita untuk main bersama. Saat di sekolah maupun di luar sekolah, kita akan selalu diajak Rian kemanapun ia pergi. Itu sebabnya kita lebih akrab dengan Rian. Devan pun lama-kelamaan terbiasa akan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Saat kita butuh sesuatu atau dalam kesulitan, Devan selalu membantu kita. Itu membuat kita merasa sangat senang. Akhirnya ia bisa lebih dekat dengan gebetannya sejak lama. Namun Devan belum menyadarinya, walau kita begitu suka padanya. Ia tak mungkin mengungkapkan perasaannya. Terlebih, Devan adalah salah satu yang paling populer di sekolah. Devan adalah laki-laki yang baik dan penyayang. Ia akan selalu menjaga kita saat Rian tak ada di dekatnya. Perasaan itu membuat Devan menyadari akan kehadiran kita di hidupnya. Devan pun mulai berdebar-debar saat kita ada di dekatnya. Ada yang salah dengan perasaanku, ujar Devan. Devan mulai menyukai kita, namun di sisi lain, kita adalah teman dekat sahabatnya. Mana mungkin aku menyukai cewek sahabatku sendiri, ujar Devan. Rian tahu akan hal itu, bahwa Devan pun mulai menyukai kita. Ia tak ceritakan pada kita akan hal itu. Mengetahui hal itu, Rian memberikan perhatian lebih kepada kita. Ia tak ingin kita direbut oleh Devan. Devan dan kita sama-sama tidak tahu akan perasaannya masing-masing. Kita tak tahu apakah Devan menyukai dirinya atau tidak. Begitupun Devan sama tak mengerti. Namun mereka tak saling membuka diri. Devan hanya menyimpan rasa cintanya. Tak pernah ia tunjukkan atau ungkapkan. Namun Devan selalu menaruh perhatian lebih pada kita. Kita menyadari akan kebaikan Devan itu. Tak sungkan ia meminta Devan membantunya. Devan dengan senang melaksanakannya. Mereka sama-sama mencintai dalam diam. Pada akhirnya Rian menyatakan perasaannya pada kita. Di tengah-tengah teman-temannya ia menyatakan cintanya. Devan menyaksikan itu hanya terdiam saja. Ia tak berani mengungkapkan perasaannya. Malah Rian yang maju menggapai hati kita. Kita tak bisa berbuat banyak. Ia menerima perasaan Rian setelahnya. Kita telah memberikan Devan kesempatan. Namun tak ada tanda-tanda ia akan menyatakan perasaannya. Dengan berat kita terima Rian jadi pacarnya. Rian senang akan hal itu. Ia menang. Rian sebenarnya memang baik pada kita. Namun ia tak bisa melihat kita dekat dengan laki lain. Devan sangat menyesali kebodohannya. Andaikan ia berani utarakan perasaannya, mungkin kita sudah jadi kekasihnya. Devan selalu melihat ke arah kita sejak saat itu. Namun sudah terlambat, ia milik
sahabatnya sendiri saat itu. Namun kita masih sering bertemu dengannya, meminta bantuan Devan saat Rian tak ada. Itu membuat Devan senang bisa bertemu kita. Kisah cinta Devan dan kita sama-sama tak terbalaskan. Dulu hingga saat ini, ia selalu terlambat. Kita mengerti perasaan Devan saat ini. Ia pun tak punya keberanian untuk mengungkapkannya saat dulu. Kini mereka sama-sama saling menyesali. Kita merasakan beban di hatinya mulai pecah. Saat mengetahui bahwa Devan ternyata mencintainya juga. Bahkan hingga saat ini, Devan masih mencintainya. Sebab itu kita menangis di pelukan Devan. Namun kini sudah berbeda. Kita sudah dengan Levi. Sama halnya seperti yang dulu. Untuk kedua kalinya Devan terlambat. Maafkan aku Devan, ujar kita. Sambil menangis kita terus berkata, aku dulu sangat mengharapkanmu. Selalu aku tunggu ungkapan hatimu. Namun kau tak pernah mengatakannya. Kenapa baru sekarang aku mendengarnya? Kenapa baru sekarang kau ungkapkan? Pasti hatimu sakit, kamu menderita. Aku tak bisa berbuat apapun saat ini. Aku sudah jadi kekasih orang lain lagi. Tanpa kita sadari, Devan sebenarnya sudah bangun saat kita menangis. Devan tak mengerti pada awalnya kenapa kita menangis. Namun setelah ia dengarkan semuanya, Devan baru menyadarinya bahwa kita pernah menyimpan cinta untuknya. Devan pun menitikkan air matanya. Setidaknya ia tahu perasaan kita padanya. Devan raih wajah kita dengan hati-hati. Dihapusnya air mata kita yang masih menetes. Kita kaget karena Devan terbangun olehnya. Dipeluknya erat kita oleh Devan. Aku tahu perasaanmu padaku. Aku yang salah. Aku pengecut. Laki-laki yang mendapatkanmu beruntung. Kamu harus jaga cintanya baik-baik. Namun, bolehkah aku meminta satu hal? Apa? Tanya kita. Aku ingin menciummu sekali saja. Kita mengiyakan keinginan Devan. Devan mencium kita dengan lembut. Devan penuh kasih sayang dan penuh hasrat terpendam selama ini. Maafkan kita, aku tak seharusnya lakukan ini padamu, ujar Devan. Kita hanya terdiam sambil terisak perih. Sebaiknya aku pulang saja, ujar Devan. Aku tak ingin merusak hubungan kalian. Aku harap kau bahagia bersama dengannya. Walau aku mencintaimu, itu tak ada artinya bagimu saat ini. Namun, aku akan selalu ada saat kau butuhkan aku kapanpun. Maafkan aku, Gita. Devan pergi dari rumah kita malam itu juga. Dilepaskannya jaket kita, namun kita menyuruhnya untuk dipakai saja. Dekapan Cinta, bab 37, by Shadilay. Kita lanjutkan ceritanya ya. Silahkan disimak agar tidak bingung alurnya ya. Ini bab 37, kita mulai. Devan segera pergi dari rumah kita. Kita masih duduk terpaku di sofa. Devan menyesali atas kebodohannya. Kenapa aku mengigau hal itu? Bagaimana aku akan menemuinya lagi? Aku malu pada diriku sendiri. Terlebih apa yang sudah aku lakukan padanya. Devan tak berhenti menyalahkan dirinya. Halo? Devan menelpon seseorang. Kakak, jam berapa ini? Kok belum pulang? Ada apa? Dia menelpon malam-malam begini. Halo? Kak, di mana? Kenapa belum pulang?
Aku di mana? Aku di bar, ucap Devan. Apa? Di bar? Bisa gawat kalau papa tahu. Katakan, kakak ada di daerah mana? Aku ada di Jalan Kelapa, jawab Devan. Baiklah, jangan kemana-mana dulu. Aku akan segera ke sana, ujar Hana kesal. Ada-ada saja dia, malam-malam begini. Bikin masalah saja. Aku harus diam-diam pergi dari rumah. Jangan sampai papa mama tahu. Kakak, apa yang kakak lakukan di sini? Apa yang akan aku katakan jika papa sampai tahu kakak begini? Papa tak akan tahu, percayalah padaku. Entahlah, aku tidak mau nanti disalahkan. Jangan banyak omong, ayo bawa aku pulang. Nggak kayak biasanya kakak begini. Ada apa ya? Tanya Hana. Kak, ada masalah apa sih? Kok sampai mabuk begini? Ini bukanlah kakak yang aku kenal. Kamu diam saja. Kamu nggak tahu apa-apa. Is, makanya aku tanya, ujar Hana. Ayo turun. Sudah sampai rumah. Kita harus hati-hati jangan sampai papa dan mama tahu kalau kakak mabuk. Sudah hebat ya kamu sekarang. Tiba-tiba terdengar ada yang bicara. Hana sontak langsung kaget. Papa? Kenapa papa bangun? Tanya Hana. Kenapa dia? Kalian dari mana? Ah, kami. Hana terbata-bata jawabnya. Katakan dari mana? Papanya begitu marah. Halo papa, sapa Devan. Kamu apa-apaan ini? Kayak anak ABG saja, pakai acara mabuk. Pak. Papa, teriak Hana. Anak gak bisa diatur, ucap papanya. Apa yang kamu dapat dengan begini? Kamu sudah mengecewakan papa. Besok kita harus bicara, ujar papanya. Hah? Tuh kan kak, apa aku bilang? Papa pasti marah, ujar Hana. Biarkan saja bapak tua itu marah-marah. Aku selama ini menurut apa yang ia mau. Aku sampai kuliah ke luar negeri hanya untuk menyenangkan hatinya saja. Dia telah memaksaku menjadi seperti dirinya. Aku tak mau hidup seperti dia, ujar Devan. Sudah kak, apa yang kakak katakan? Ayo masuk ke kamar saja, ujar Hana. Aduh, berat sekali badanmu ini. Gita, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Gita, seperti tak asing namanya. Wah, akhirnya aku mencium bau pantai. Segar sekali. Aku jadi teringat saat awal dekat dengan Levi. Waktu berjalan tanpa kita sadari. Aku yang dulu tak pernah memandangnya. Namun kini ia jadi kekasihku. Hah, kejadian semalam masih terbayang jelas. Aku harus melupakannya. Kini sudah terlambat. Oh, Devan, cinta pertamaku, namun tak pernah terbalas. Aku tak boleh memikirkan hal lain. Hanya ada Levi seorang di hatiku saat ini. Levi, oh iya, aku belum kabari dia. Ah, banyak sekali panggilan darinya. Aku tidak dengar tadi kalau ada panggilan dan tak sempat cek handphone. Halo Le, aku sudah sampai di lokasi. Ah iya, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir sejak tadi. Soalnya tidak kamu angkat teleponku. Maafkan aku, tadi aku buru-buru
dan aku lelah sekali, jadi aku tertidur. Oh iya, hati-hati ya sayangku, ucap Levi. Baik, aku akan hati-hati di sini. Jangan khawatir akan hal itu. Sepi kantor, tidak ada kamu, ucap Levi. Kamu harus menahan rindumu ya. Aku juga akan selalu merindukanmu, ujar Gita. Kalau tidak ada proyek baru, aku tidak akan membiarkan kamu ke sana sendirian sayangku. Gak apa-apa kok, kamu semangat ya. Doakan aku menang tender hari ini ya. Mana Devan? Tanya papanya. Devan masih di kamar tuan, jawab Bibi. Suruh dia cepat bangun dan turun. Baik tuan. Bibi akan panggil tuan muda. Tuan muda, ayo bangun. Ada apa Bi? Aku mau libur hari ini. Tuan besar menyuruh tuan segera turun. Apa? Papa belum berangkat jam segini. Tumben sekali. Aduh, tapi kepalaku masih agak puyeng. Apa aku mabuk berat ya? Baik Bu, nanti aku segera turun, ujar Devan. Aku akan cuci muka dulu sebentar. Ada apa ya Papa memanggilku? Devan masih belum mengetahuinya bahwa dia akan dimarah habis-habisan. Devan sudah ada di bawah. Ada apa, Pak? Tanya Devan sopan. Kamu pikir apa? Semalam mabuk gak jelas. Bekerja di perusahaan tidak mau. Apa maumu sebenarnya? Papa gak ngerti. Mulai hari ini kamu harus ke kantor. Temui Papa saat kamu sudah di sana. Papa Devan segera pergi ke kantor. Diikuti oleh Hana di belakangnya. Devan menanyakan dengan kode. Ada apa ini? Tanyanya. Enggak tahu, itu urusan kakak. Hana segera pergi juga bersama papanya. Apa-apaan ini? Aku enggak ngerti. Bagaimana dengan tamanku? Aku tak suka kehidupan bisnis. Aku ingin bebas, menikmati hidup. Kita akan fokus di promosi yang ini saja. Ini lebih efektif dibandingkan apapun. Kita akan membuat pelanggan tertarik. Saya akan meminta tim penjualan 2 orang. Besok kita akan mengadakan promosi lagi. Baik, Bu. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Bagus, kita siapkan dulu buat besok ya. Semangat semuanya, ucap kita. Devan tiba di kantor dengan pakaian rapi. Semua mata tertuju padanya, apalagi wanita. Wah, ada pangeran turun dari mana ya? Ganteng sekali dia, mulus banget wajahnya. Pegawai wanita langsung mengagumi sosok tampan itu. Makin semangat aku kerjanya, ujar salah seorang pegawai. Siapa dia ya? Kok baru lihat sekarang? Kapan Cinta, bab 38 by Shadilay. Silakan disimak ceritanya ya. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya. Oh, maaf. Anda mau bertemu dengan siapa? Tanya security di sana. Aku ingin menemui Presiden Wijaya. Maaf, Anda siapa ya kalau boleh tahu? Apa perlu saya sebutkan namaku? Ujarnya. Iya, maaf Pak, itu karena untuk tahu dengan siapa saya berhadapan. Jawab security itu. Sebenarnya saya tidak mau. Baiklah. Saya Devan, anak Presdir. Ah, benarkah? Maaf kalau begitu. Silahkan, ujar security. Devan segera menemui ayahnya. Mana ruangan Presdir Wijaya? Ujar Devan.
Mari saya antar, ujar security itu. Biar saya saja yang ke sana sendirian. Baik, Pak, silahkan. Tok tok, silakan masuk. Kriet, bunyi pintu terbuka. Ah, akhirnya kamu datang juga ke kantor. Baguslah kalau begitu, ujar ayahnya. Mulai hari ini kamu akan bekerja di sini. Tapi ayah, aku nggak mau, ujar Devan. Tidak bisa, kamu harus berada di perusahaan ini secepatnya. Aku lebih baik hidup biasa saja. Aku tak mau terjun dalam bisnis. Sudah waktunya kamu masuk perusahaan. Kamu akan bekerja dengan baik. Kamu harus dari bawah dulu bekerja di sini. Aku tak bisa langsung mengangkat kamu menjadi atasan. Kamu akan bekerja bersama tim penjualan. Kamu harus tahu pondasi dan mutu perusahaan dengan bekerja mulai dari bawah. Halo, Sekretaris Amel, kemari sebentar. Sekretaris Amel segera ke ruangannya presidir. Sekretaris Amel, perkenalkan, ini Devan, pegawai baru di perusahaan ini. Tolong antarkan beliau dan perkenalkan ke tempat kerjanya bagian pemasaran. Baik, presidir, silahkan tuan, ujar Amel. Tok tok, pagi semuanya. Perhatian, saya akan perkenalkan pegawai baru. Sebutkan nama kamu, ujar Sekretaris Amel. Perkenalkan, nama saya Devano Reksi. Saya akan bergabung di tim ini. Mohon bantuan dan bimbingannya. Dia akan bekerja dengan kalian di bagian pemasaran produk. Jadi tolong ajari dia dengan baik. Selamat bekerja ya Devan, ujar Amel. Saya tinggal ya, kalau ada perlu panggil saya. Terima kasih Sekretaris Amel, jawab Devan. Wah, makin seger nih mata lihat yang bening tiap hari, ujar pegawai cewek. Kamu jangan genit-genit sama pegawai baru. Nanti dia nggak betah, ujar salah seorang pria. Selamat bergabung Devan. Kita akan jadi tim yang solid. Pagi itu kita langsung presentasikan materi untuk promosi untuk besok dan membahas apa saja yang diperlukan. Dia juga memberikan pendapatan agar para pengunjung yang datang ke toko diberikan pelayanan yang baik. Suasana toko juga harus nyaman dan menarik. Besok saya mau semua bagian pemasaran bekerja bersama saya, ujar kita. Siap Bu, kami bersedia. Semua pegawai tampak bersemangat. Sekarang kita atur dulu strateginya, agar besok acaranya berjalan dengan sukses. Mereka masih meeting membahas keperluan untuk besok dan membuat toko lebih cantik, agar menarik perhatian pengunjung. Saya senang bekerja sama dengan kalian di sini, ujar kita merasa bangga. Kami juga senang Anda mau kemari, jauh-jauh dari pusat kota. Kami sangat bangga akan hal ini. Anda sangat kami butuhkan di sini, ujar manajer di sana. Saya yang berterima kasih karena kalian menerima saya dengan baik juga. Semoga hari ini aku bisa mengambil hati pemilik butik itu, ujar Levi, agar dia mau diajak bekerja sama. Sekretaris, tolong bawakan keperluannya. Kita akan berangkat sekarang, ujar Levi. Baik direktur, saya akan persiapkan. Sementara itu Rian dan Hana sudah sampai ke tempat di mana mereka sudah ada janji bertemu pemilik butik juga. Selamat pagi, kami dari Wijaya Lux. Sudah ada janji mau bertemu dengan Ibu Jasmine. Baik, silahkan tunggu di sini sebentar. Bu, ada tamu dari Wijaya Lux, ujar pegawainya.
Silakan mereka untuk ke ruangan saya. Baik, Bu. Permisi, Ibu meminta untuk ke ruangannya. Terima kasih, ucap Hana. Semoga kita yang menang ya, Rian. Aku dengar bukan hanya kita yang berminat. Ada perusahaan lain yang akan ikut rapat. Kita harus bisa memenangkannya, ujar Rian. Iya, bantu aku agar Bu Jasmine setuju bekerja sama dengan perusahaan kita. Ayo kita masuk, ujar Hana. Kamu berdoa dulu biar kita bisa menang. Oke, ayo semangat. Semoga tawaran kita yang diterima ya. Aku akan berikan yang terbaik. Aku ingin ayah melihat usahaku agar aku bisa diangkat menjadi direktur. Aku akan membuat ayah bangga padaku. Iya sayang, kamu pasti bisa mencapainya. Aku akan dukung kamu, ujar Rian. Makasih sayangku, ucap Hana. Permisi, ujar Hana. Iya, silakan masuk, ujar Jasmine. Halo, sapa Jasmine pemilik butik. Terima kasih Bu, ucap Hana. Perkenalkan, saya Hana, manajer pemasaran dari perusahaan Wijaya Lux. Silakan duduk, kita tunggu sebentar ya. Ada satu perusahaan yang akan datang juga. Sepertinya kita pernah kenal ya, ujar Rian kepada Jasmine. Sebentar, siapa ya? Ujar Jasmine. Oh, kamu bukannya Rian kan? Kamu masih ingat aku, ucap Rian. Masihlah, kita kan cukup dekat dulu. Hana hanya memperhatikan mereka. Dia nggak paham apa yang dibicarakan. Kamu bekerja di perusahaan Wijaya Lux? Tanya Jasmine kepada Rian. Iya, aku bekerja di sana. Makanya aku datang kemari karena ini adalah bagian pekerjaanku. Senang bisa bertemu denganmu, ujar Jasmine. Hana mencubit Rian. Jangan genit kamu ya. Oh ya, gimana kabar cewek itu? Ujar Jasmine. Rian kaget mendengarnya. Dia langsung melirik ke arah Hana. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Permisi, kami ada janji dengan Ibu Jasmine. Dari mana ya Pak, kalau boleh tahu? Saya dari perusahaan Erim Group. Baik, akan saya sampaikan ke Ibu Jasmine. Permisi Bu, yang Ibu tunggu sudah datang. Baik, persilakan mereka masuk kemari. Hana dan Rian penasaran perusahaan mana yang akan bersaing dengannya. Tapi dia merasa agak lega karena ternyata Jasmine adalah teman sekolah Rian. Semoga tender ini kami menangkan, ujar Hana dalam gumamannya. Silakan Pak Bu, terdengar suara pegawai itu. Siapa dia ya? Ujar Hana deg-degan. Hana pun segera menoleh dan kaget. Apa? Levi? Dia juga mengincar butik ini? Tidak bisa dibiarkan ini, ujar Hana. Silakan duduk Pak, ujar Jasmine. Levi segera duduk dan dia kaget juga. Kenapa ada Hana di sini? Ujar Levi. Apa dia yang ingin bersaing denganku? Ini bukannya cowok itu ya? Dalam hatinya. Wah, kebetulan yang sangat tak masuk akal. Levi tak menunjukkan sikap kagetnya. Ia tetap berusaha tenang dan jaga image. Baiklah, sekarang kita bisa bahas. Saya akan pertimbangkan dari presentasi kalian. Hana memulai presentasinya dengan baik. Tiba giliran Levi mempresentasikannya. Baik, saya sudah mendengarnya, dan saya memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan Wijaya Lux. Hana merasa senang mendengarnya. Levi yang tadinya tenang tampak terkejut. Bagaimana bisa? Ujarnya dalam hati. Perasaan milikku lebih bagus dibanding konsep yang mereka tawarkan. Kenapa malah milik mereka yang diterima? Gak masuk akal. Levi merasa kecewa. Pak Levi, saya mohon maaf tidak bisa menerima konsep yang Bapak tawarkan. Oke, tidak apa-apa, ujar Levi.
Buat perusahaan Wijaya Lux, selamat ya. Saya menyukai konsep yang kalian tawarkan. Terima kasih Bu Jasmine. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik dan lancar. Iya, saya berharap begitu, ujar Jasmine. Kami permisi, ujar Levi kepada mereka. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir. Levi segera meninggalkan ruangan itu. Dia sangat kecewa dengan hasilnya. Levi segera pulang ke kantor. Sesampainya di kantor, ia terlihat sangat lesu. Kenapa ya direktur hari ini lesu sekali, ucap Rina. Apa karena tidak ada Gita ya? Biasanya dia selalu tersenyum terus. Berapa hari kita di sana ya? Kasihan direktur kesepian. Baru sehari ditinggalkan, udah begitu. Apa kayak gitu ya? Kalau dimabuk asmara. Tapi mukanya menjadi galak lagi. Seperti 1000 tahun tidur baru bangun. Bu Irma, tolong ambilkan saya berkas kemarin. Saya akan pelajari lagi, ujar Levi. Bu Irma segera ke ruangannya Levi. Ini Pak, berkas yang Bapak minta. Kamu harus perhatikan lagi ya. Besok jangan seperti ini lagi. Baik Pak, ujar Bu Irma. Hah, ada setan apa yang menghampirinya? Bu Irma terlihat gemetaran saat keluar. Semua tertuju pada Bu Irma. Ada apa Bu? Tanya yang lainnya. Direktur lagi gak mood. Aku aja kena semprot, padahal selama beberapa bulan ini dia murah senyum. Tapi barusan kembali ke asalnya. Ih, serem banget ya, Bu. Aku dimarah memang biasa aja. Tapi ekspresinya itu bikin takut. Wah, ada apa direktur bisa begitu? Apa karena nggak ada Gita di kantor ya? Ucap salah seorang pegawai lain. Jangan sembarangan ngomong kalian. Jadi gosip nanti loh, ujar Rina. Kamu Rina, masa nggak tahu si Gita ada main sama direktur kita? Kamu kan sahabatnya kan? Jaga ucapan kalian ya, ujar Rina. Aku pernah kok lihat mereka lagi gandengan tangan pas di mall. Masa kayak gitu nggak ada apa-apa? Kamu pikir aja sendiri. Apa coba? Kalau bukan ada main. Sayang ya, direktur ganteng-ganteng cuma bisa dapetin Gita, yang cuma pegawai biasa. Padahal dia kaya dan tampan banget. Halah, kamu juga mau kan kalau direktur mau sama kamu, ucap pegawai lainnya. Ya mau dong, sambil tertawa. Makanya jangan suka meremehkan orang. Udah jangan ribut, nanti direktur dengar. Kalian jangan ikut campur urusan orang. Urus diri kalian sendiri sebelum mencampuri urusan orang lain, ujar Rina. Wah, ada yang belain ya, ujar salah seorang. Sudahlah, terserah kalian saja. Aku mau bekerja saja, biar bisa pulang cepat. Kenapa mereka yang harus bersaing denganku? Ucap Levi masih kesal. Bisa-bisanya mereka yang diterima. Ada apa ini sebenarnya? Ada yang tidak beres kurasa. Baiklah kalau itu memang mau kalian. Aku tidak akan tinggal diam. Di saat seperti ini aku harus cari supplier baru lagi. Tapi di mana? Kepalaku pusing sekali. Gita, aku butuh kamu. Dekapan Cinta Bab 39 by Shadilay. Silakan yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya agar bisa lebih berkembang. Kita mulai ya.
Rasanya ingin sekali aku ke sana. Namun masih banyak yang harus aku tangani. Aku harus segera mencari supplier baru. Sekretaris Dewi, tolong cari segera list pemilik butik yang ada di daerah ini. Kalau sudah, segera serahkan ke saya. Baik, Direktur. Akan saya kerjakan segera. Aku mau istirahat saja dulu, ujar Levi. Enak sekali merebahkan badan ke sofa. Aku masih tak habis pikir dengan keputusannya. Kenapa dia memilih Wijaya Lux? Aneh. Levi merasa ada yang tidak beres dengan itu. Saat ia akan memejamkan matanya, tiba-tiba HP-nya berdering. Hah? Siapa yang menelponku? Tidak tahu apa. Aku sedang mau istirahat. Setelah dilihat layar handphonenya, wajah Gita terpampang dengan manisnya. Oh, sweetiku, ucap Levi. Halo sayang, sapa Gita. Halo sayangku, aku pikir siapa tadi? Memangnya kamu berharapnya siapa? Ujar Gita. Bukan begitu sayangku. Aku pikir orang kantor atau klien. Oh begitu, aku pikir yang lain. Hehehe. Aku merindukanmu, ujar Levi. Aku pun merindukanmu, ujar Gita. Aku ingin menghampirimu ke sana, tapi aku tak bisa. Banyak yang harus aku urus di sini. Aku lelah, tak ada kamu di sini. Kamu kenapa sayang? Tanya Gita. Wajahmu begitu pucat. Apa kamu sakit? Iya, aku sakit karena gak ada kamu. Kamu bisa aja. Kamu jangan lelah ya. Banyak istirahat di sana. Aku khawatir di sini. Aku masih 2 hari lagi di sini. Jangan buat aku tak tenang, ucap Gita. Oh, jadi terharu mendengarnya. Kamu lagi ada di mana sayang? Aku sudah di penginapan sekarang. Makanya aku baru bisa telepon kamu. Oh, kamu istirahat ya. Pasti capek sekali. Kamu kan orangnya senang bekerja, ujar Levi menggoda. Mana ada. Aku hanya menjalankan tugasku dengan baik. Kiss dulu dong sayang, ucap Levi. Memangnya nggak apa-apa, tanya Gita. Nggak apa-apa, biar aku tambah semangat. Baiklah, kamu pejam ya sayang. Oke, cepat ya, ujar Levi. Udah tuh, ucap Gita. Makasih sayangku. Giliran aku ya sekarang. Levi memejamkan matanya sambil memajukan bibirnya. Tiba-tiba saja sekretarisnya masuk. Dia menyaksikan direkturnya itu sedang melakukan hal itu. Create, direktur ini hasilnya. Sekretaris itu kaget saat melihat Levi. Begitupun dengan Levi langsung duduk di sofa. Dia sangat malu saat sekretaris itu melihatnya. Apa yang telah aku lakukan, ujar Levi. Memalukan sekali. Apa dia melihatnya tadi? Pasti iya. Nggak mungkin nggak. Levi tidak dapat menyembunyikan rasa malunya. Namun ia berusaha menepisnya. Sudah, kamu dapatkan informasinya. Iya, ini direktur. Silakan Bapak baca. Baiklah, silakan keluar, ujar Levi. Baik Pak, maaf, ucap sekretarisnya. Tunggu dulu, ucap Levi. Ada apa direktur? Apa kamu tadi lihat? Apa kamu tadi melihatku? Tanya Levi. Melihat direktur? Dewi merasa aneh dengan pertanyaan direktur. Iya, saya melihat Anda. Benarkah? Ya sudah, keluarlah. Baik direktur, saya permisi. Dewi sekretarisnya itu hanya tersenyum. Ada-ada saja direktur ini, ulahnya. Kenapa kamu tersenyum, sekretaris Dewi?
tanya seorang pegawai lainnya. Nggak ada apa-apa kok, dia menahan tawa. Tapi kamu tertawa begitu, ada apa ada sesuatu? Aku tak menyangka saja selama ini. Ternyata direktur kita bisa berbuat begitu. Apa maksudnya? Tolong jelaskan, ucap Rina. Ayo ke dapur saja kita, ucap Dewi. Jadi beberapa pegawai ke dapur. Kenapa direktur kita, Sekretaris Dewi? Apa kamu diapa-apain sama dia? Enggak begitu. Dengar dulu kalian, ucapnya. Direktur tadi sedang menciumi handphonenya. Kan aneh. Ya baru ini aku lihatnya. Bisa begitu juga ya direktur, ucap salah seorang. Padahal dia selalu terlihat keren dan gagah. Mana galak banget kadang-kadang. Bisa manis juga ya sikapnya. Apa sih kamu ini? Ucap Rina. Kok Rina yang sewot ya? Apa kamu pacarnya? Ya nggak mungkin kan lah. Ya, kalian ini apaan sih? Aku udah punya. Rina udah punya pacar. Kenalin dong. Bukan pacar tapi gebetan, jawab Rina. Enak aja. Nanti kalian embat juga. Mana ada ya. Kenapa kalian kumpul di sini? Tanya Bu Irma. Kalian gosipin apa sih, heboh banget? Ini Bu Irma. Tapi diam-diam ya. Direktur kita apa punya pacar ya? Memangnya kenapa? Ya mana aku tahu juga itu. Kalau sudah kenapa juga dengan kalian? Nggak apa-apa juga. Tapi aku penasaran aja. Cewek mana ya yang bisa luluhkan hatinya? Kalian jangan sembarangan ya, ujar Bu Irma. Memangnya kenapa, Bu? Tanya Rina. Nanti kalau sampai dia dengar, kena pecat kalian. Mau kalian dipecat semua, ucap Bu Irma. Enggak, Bu. Kami masih ingin kerja di sini. Ya udah, pada bubar sana, ucapnya. Orang lagi pada kerja, malah gosipin bosnya. Nanti kalau kena semprot baru tahu rasa. Aku aja gemeteran saat dia marah. Padahal cuma ngomong biasa aja, tapi ngomongnya nancep banget. Tapi apa yang mereka tadi gosipin ya? Kok heboh banget ya, ujar Bu Irma. Aku tanya Rina dulu sebentar. Rina, tadi kalian ngomongin apa sih? Ngomong apa, Bu? Nggak ada ngomong apa-apa kok, ucap Rina. Kamu ini, Rin, ucap Bu Irma. Levi menyaksikan mereka semua. Apa yang mereka bicarakan ya? Apa tadi tentang aku? Tapi nggak mungkin lah ya. Aku sudah selesaikan ini dulu saja. Wah, udah pada diambil perusahaan lain. Nggak ada yang bagus ini. Aku harus cari lagi. Sekretaris Dewi, tolong carikan luar daerah saja. Ini sudah diambil perusahaan lain semua. Baik direktur, akan saya serahkan segera. Secepatnya ya, ucap Levi. Baik direktur, akan saya kerjakan. Direktur, tadi menciumi handphonenya, Bu. Masa iya? Nggak percaya saya, ujar Bu Irma. Nggak nyangka ya direktur bisa begitu, hehehe. Sementara itu di kantor Devan. Mas Devan, boleh bantu saya buat ini nggak? Boleh. Sini saya bantu, ucap Devan. Wah, makasih ya Mas. Udah ganteng baik lagi. Jangan ganggu Mas Devan, dia ada tugas lain. Kepala tim, tolong jangan ganggu kami, hehehe. Kamu ini, kepala timnya. Tiba-tiba Hana datang dan masuk ruangan itu. Halo semuanya, sapa Hana ceria. Aku punya kabar bagus buat kalian, ucapnya. Kita memenangkan tendernya. Kalian akan sangat sibuk belakangan ini. Jadi tolong buat promosinya semenarik mungkin ya. Besok kita adakan rapat membahas ini. Hana kaget melihat Devan di sana. Namun ia tak mungkin menanyakannya. Kenapa kakak ada di tim pemasaran? Jadi pegawai bawah pula. Apa maksud ayah? Maaf kepala tim.
Apa kita ada karyawan baru? Ah, iya Bu Manajer. Ini ada karyawan baru. Ini adalah karyawan baru. Perkenalkan, dia adalah Devan Nureksi. Devan beri salam kepada manajer kita. Salam Bu Manajer, ucap Devan. Hana hanya kaget saja. Ah iya, terima kasih. Besok pagi kita bahas proyek ini. Permisi. Hana meninggalkan ruangan itu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kamu sudah pulang? Tanya Presdir. Iya, aku baru saja sampai kantor. Apa maksud ucapanmu? Tanyanya. Kenapa ayah menyuruh kakak jadi karyawan biasa? Aku nggak tahu maksud ayah apa. Kamu nggak perlu tahu, itu bukan urusanmu. Kamu kerjakan saja tugasmu sebagai manajer. Perlakukan dia seperti karyawan lainnya. Tapi ayah, sudahlah, kalau tidak ada hal yang penting. Silakan keluar saja, ujar ayahnya. Hana segera keluar ruangan itu. Ada apa? Tanya Rian. Tak ada, lagi kesal saja aku. Ayo kita makan saja, ajak Rian. Ayo, aku juga sangat lapar sekali. Terkadang aku bosan hidup begini, ucap Hana. Sudahlah, kita bersenang-senang saja ya. Kita karaoke atau menonton bioskop. Cerita Dekapan Cinta Maraton dari bab 36 sampai 39 ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita lainnya ya. Assalamualaikum.